Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 181, Istriku, bisakah kamu menungguku sebentar? Saat makan, wajah Li Ruoxi masih memerah. Memikirkan apa yang terjadi pagi ini, dia merasa terkutuk dan bahkan lebih malu. Sebaliknya, Ji Fei makan lebih enak dan memiliki senyuman di wajahnya. Li Boyang dan Jiang Qing saling memandang, memikirkan Li Ruoxi yang bersandar di pelukan Ji Fei ketika dia kembali kemarin, tampak seperti wanita kecil, dan mereka membuat keributan di pikiran mereka pada saat yang bersamaan. Jiang Qing menyentuh kaki Li Boyang dengan kakinya. Li Boyang meletakkan sumpitnya dan berkata, "Ruoxi, akhir-akhir ini urusan di perusahaan jauh lebih sedikit. Kamu tidak perlu terlalu sibuk akhir-akhir ini." Li Ruoxi tertegun sejenak dan menatap ayahnya dengan ragu. Li Boyang memandang Ji Fei dan berkata, "Ji Fei, ajak Ruoxi jalan-jalan, bersantai, dan lebih banyak berhubungan dengannya." Ji Fei sedang menggigit roti kukus ketika mulutnya berhenti. "Ayah mertua saya sangat ingin memiliki cucu secepatnya." Li Ruoxi merasa kepalanya seperti dipukul dengan palu yang berat, dengan suara mendengung. Dengan cepat, dia meletakkan sumpitnya dan berkata, "Saya tidak mau makan, masih banyak hal yang harus dilakukan di perusahaan." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kamar mandi dengan wajah memerah. Dia tahu orang tuanya telah salah paham. Ji Fei tersenyum dan memandang Jiang Qing. "Bu, jenis daging apa yang paling mahal di pasaran akhir-akhir ini?" "Daging babi, saat ini, banyak orang yang kesulitan membelinya. 1 pon daging harganya lebih dari 30. Jiang Qing tidak mengerti apa maksud Ji Fei dan berkata langsung dengan emosi, "Jika ada seekor babi yang memelihara sekelompok babi, itu akan sangat bagus." Ji Fei, mati. Panggilan pembersih wajah Li Ruoxi mengalir ke arah Ji Fei. Patah, Ji Fei mengambilnya dengan kuat di tangannya, dengan senyum lebih lebar di wajahnya. Li Ruoxi sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya, berbalik dan pergi. Cepat dan kejar, Jiang Qing mendorong Ji Fei. "Haha." Li Boyang tertawa terbahak-bahak, dia tahu hal-hal baik akan datang. Di dalam mobil, Li Ruoxi melihat keluar, wajahnya yang cantik memerah, bibirnya tertutup rapat, dan kemarahan di tubuhnya terus-menerus dilepaskan keluar. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sampai dia turun dari bus. Setelah turun dari mobil, Li Ruoxi berjalan di depannya dengan marah, sementara Ji Fei sengaja memperlambat kecepatan dan mengikuti di belakang. Namun, matanya dipenuhi dengan cinta yang dalam. Dia telah berkali-kali memikirkan bagaimana Li Ruoxi akan menerima dirinya saat ini, tetapi dia tidak pernah menyangka akan menerimanya seperti ini. Saat ini, dia tiba-tiba ingin berterima kasih kepada Jack tadi malam. Jika dia tidak menimbulkan masalah di restoran barat, Li Ruoxi tidak akan menciumnya. Jika Anda tidak memberikan ciuman pertama pada diri sendiri, Anda tidak akan membiarkan diri Anda pergi tidur, dan tentu saja Anda tidak akan bersikap genit terhadap diri sendiri pagi ini. Li Ruoxi, sebaliknya, dipenuhi dengan kekecewaan. Apakah dia benar-benar tidak sepenting yang dikatakan gadis berusia 8 tahun Ji Fei? Tidak bisakah dia benar-benar tergerak, harga dirinya yang arogan sangat terpukul. Gejolak batin, tiba-tiba, pandangannya menjadi gelap, dan sebuah tubuh tinggi berinisiatif untuk menabraknya. Karena Li Ruoxi tidak fokus dan marah pada Ji Fei, dia berjalan sangat cepat, jadi dia memukulnya dengan keras. Pihak lain menggunakan kekuatan lagi dengan sengaja, dan dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbang mundur. Akhirnya dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah telentang. Sebelum teriakan adu terdengar, pihak lain sudah mulai marah padanya. "Dasar wanita jalang, kamu ingin jatuh ke pelukanku setiap kali kamu melihatku? Aku tidak suka wanita jalang sepertimu. Pergi dari sini, sejauh mungkin." Saat pria itu mengutuk, 2 pria yang sama tingginya bergegas dari sisi pria itu, membanting kaki mereka ke arah Li Ruoxi. Tubuh kurus Li Ruoxi ditendang dan terbang menuju pintu. Dalam keadaan linglung, dia melihat Jack lah yang baru saja memarahinya. Jack sekarang berdiri di depan pintu, merasa bahagia di hatinya. Dia baru saja hendak meninggalkan rumah sakit bersama pengawalnya, bersiap untuk memamerkan keahliannya di kota Ninghai. Akibatnya, Li Ruoxi masuk dengan tergesa-gesa, memikirkan dipukul oleh Li Ruoxi kemarin dan meminta ciuman, hanya untuk dihina dan dipukuli sebagai balasannya. Amarahnya mulai meningkat. Akhirnya, sambil memutar matanya, dia berinisiatif untuk menabraknya.
Beratnya lebih dari 200 kg, sedangkan Li Ruoxi memiliki berat kurang dari 100 kg. Yang satu jatuh dengan sengaja dan yang lainnya tidak siap, bisa dibayangkan betapa menyedihkannya. Namun, ia masih merasa itu belum cukup untuk memuaskan kebenciannya, sehingga ia sengaja meminta dua pengawalnya untuk maju dan mengusir Li Ruoxi. Pada saat ini, tubuh Li Ruoxi terbang di udara, dan dia merasa seluruh tubuhnya akan hancur. Tanpa sadar dia berteriak, "Tolong, Ji Fei," yang sengaja berjalan perlahan, langsung berdiri tegak ketika mendengar Li Ruoxi meminta bantuan. Matanya tertuju pada Li Ruoxi yang terbang di udara, kepalanya berdengung, dan tubuhnya bergegas masuk dengan desir. Istri, sambil berteriak, dia mendorong dua orang di depannya ke samping, melompat, membuka lengannya, dan memeluk Li Ruoxi dalam pelukannya. Batuk Li Ruoxi batuk seteguk darah, yang kebetulan jatuh ke wajah Ji Fei. Hati Ji Fei hampir hancur, dan wajahnya gelap seperti dasar pot. "Sayang, apa kabarmu?" Wajah Li Ruoxi menunjukkan rasa sakit, tapi dia masih tersenyum dan berkata, Aku baik-baik saja." Dia khawatir Ji Fei akan marah, tetapi Ji Fei sangat marah. Matanya tertuju pada Jack dan dua pengawalnya yang tampak bangga. Memikirkan ciuman pertama tadi malam saja, kesan perubahan Jack benar-benar hilang. Melihat kemerahan dan bengkak di pipi Jack menghilang, pengawal itu berubah, mengetahui bahwa bekas lukanya telah sembuh dan rasa sakitnya telah terlupakan. "Beraninya kamu menghina istriku, hahaha." Ketika Jack mendengar kata-kata Ji Fei, bukannya takut, dia malah tertawa terbahak-bahak. "Menindas istrimu? Jika kamu tidak datang, aku akan memukulinya hingga menjadi seekor anjing sekarang, dan kemudian membiarkan kedua pengawalku memuaskannya. Sialan, kamu berani menghancurkan pengawalku kemarin, dan kamu berani menyerangku, aku pasti akan membunuhmu." "Carrie, Suk, orang inilah yang menghancurkan Jemba dan yang lainnya kemarin, dia memukuliku dengan keras lalu membawa wanita ini pergi, ayo kita mainkan dia sampai mati bersama-sama." "Haha," Jack berkata pada akhirnya sambil tertawa lagi. Ketika Carrie dan Suk mendengar bahwa mereka akan bermain bersama Li Ruoxi, senyum cabul muncul di wajah mereka. Carrie, seorang pria kulit hitam, mengambil satu langkah ke depan dan mengangkat jarinya ke arah Ji Fei. "Hei, berkulit kuning, kamu bisa berlutut dan memohon belas kasihan dan berikan kami istrimu untuk diajak bermain dan bersenang-senang, atau kamu bisa menunggu agar kami membunuhmu." Suk yang pirang juga tersenyum dan berkata, "Kamu pengecut, kamu lebih rendah dari babi dan anjing, cepat datang ke sini dan mati, sementara kami sedang terburu-buru bermain dengan istrimu di tempat tidur." Jack mengangkat tangannya dan melirik jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. "Kalian, cepatlah, setelah kalian berurusan dengan orang ini, kita akan sarapan." Di matanya, Jemba dan yang lainnya kemarin semua karena kecerobohannya, jika mereka benar-benar mengambil tindakan, apalagi satu Ji Fei, bahkan 10 Ji Fei pun akan terjatuh dan cacat. Para penonton yang baru saja menyaksikan Li Ruoxi diusir terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan satpam di depan pintu tidak berani maju ke depan saat melihatnya, dan mencari alasan untuk menghindarinya. Menurut mereka, jika Ji Fei menindak 3 orang asing, dia mencari kematian. Ji Fei mengabaikan Jack, menurunkan Li Ruoxi, menatapnya dengan mata lembut dan bertanya, "Sayang, bisakah kamu menungguku sebentar?" Bab 182 Orang-orang dari Kerajaan Naga, Anda harus memiliki tulang punggung rakyat Kerajaan Naga. "Suamiku, lupakan saja, aku baik-baik saja." Li Ruoxi tahu bahwa Ji Fei sangat marah dan konsekuensinya akan menjadi bencana, jadi dia ingin menghentikan Ji Fei. Ji Fei tidak berkata apa-apa, tetapi ketika Jack dan yang lainnya mendengar ini, mereka mengira Ji Fei takut. Carrie mengayunkan tinju hitamnya dan melompat-lompat, dengan tatapan mengejek. Suke mengangkat jari tengah tangan kirinya ke Ji Fei, dan mengarahkan ibu jari tangan kanannya ke bawah, yang bahkan lebih memalukan. Mulut Jack hampir jatuh ke langit. "Nak, cepat berikan kami istrimu, kalau tidak aku akan membunuhmu hari ini." Ji Fei telah meletakkan Li Ruoxi di tanah dan melihat ketiga orang itu. "Apakah pertunjukan monyetmu sudah selesai?" "Ah," kata-kata Ji Fei membuat penonton berteriak. "Anak muda, bawa istrimu dan cepat pergi. Benar, jangan bicara lagi, 3 orang di seberang itu tinggi dan kuat. Jika kamu berkonflik dengan mereka, kamu pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Mereka bisa mengalahkanmu sendirian." Ji Fei menatap wajah semua orang,
merasa malu atas kepengecutan dan merendahkan diri mereka. Ketika semua orang melihat mata Ji Fei yang marah, mereka langsung menjadi marah. Kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, tidak bisakah kamu melihatnya? Lupakan saja, jangan katakan apapun, lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan kita jika dia terluka. Wanita seperti apa? Apakah kamu buta menemukan pria seperti itu? Para penonton di tempat kejadian meraung dan mencemooh. Suamiku, lupakan saja, ayo cepat selesaikan semuanya. Li Ruoxi ingin menenangkan masalah ini dan memberi nasihat lagi. Ji Fei melompat, mengambil satu langkah ke depan, mengangkat tangannya dan menunjuk ke 3 Jack. Kaki mana yang baru saja kamu tendang istriku? Sekarang akui bahwa aku akan mematahkan salah satu kakimu. Jika terlambat, itu akan terjadi, menjadi kedua kaki. Jack melambaikan tangannya, pergi, bunuh dia. Carrie membuka mulutnya, memperlihatkan gigi putih besarnya. Wah, aku bisa menggigitmu sampai mati dengan satu gigitan. Kalau begitu ayo, Ji Fei berteriak, pergilah ke neraka. Carrie meraung marah dan mengayunkan tinjunya ke arah Ji Fei. Mendengus, orang yang tidak mendengarkan nasihat, kurasa pukulan ini tidak akan meledakkan kepalanya. Seseorang dengan keras mengejek Ji Fei karena tidak melebih-lebihkan kemampuannya. Ledakan, suara keras keluar, engah, seteguk darah muncrat. Apakah dia dipukuli sampai mati? Orang yang berdiri di belakang bertanya sambil bergosip. Aduh, Carrie menjerit menyedihkan. Hai, mengapa ada yang salah dengan tangisan ini? Apakah terdengar seperti tangisan orang asing? Ayo, gigit aku sampai mati. Ledakan, Ji Fei meninju mulut Carrie lagi. Engah, Carrie memuntahkan seteguk darah lagi, dan wajahnya yang hitam berlumuran darah merah. Tidak ada satupun gigi putih yang tersisa di dalamnya, dan gigi merah dan putih berserakan di tanah. Wuhou, hidung dan mulut Carrie berdarah dan dia tidak bisa berbicara. Bukankah kamu bilang aku sedang mencari kematian? Aku sedang mencari kematian, jadi bunuh aku. Klik, Ji Fei menjatuhkan kakinya dan langsung meremukkan kaki kiri Carrie. Aduh, Carrie menjerit seperti babi yang disembelih dan hampir pingsan. Fitur wajahnya berubah bentuk, dan dia menangis dan berkeringat. Untuk orang sia-sia sepertimu yang berani mengambil keuntungan dari istriku, kamu hanya mencari kematian. Klik, tendangan lainnya mendarat dan kaki kanan Carrie hancur. Saya baru saja mengatakan bahwa mengakui kesalahan saya dengan segera dapat mematahkan kaki. Pada saat itu, semua orang mengira itu adalah membual. Mengapa orang kurus dan lemah seperti itu harus menantang orang lain? Salah satu kakinya patah. Saat Carrie mengayunkan tinjunya untuk menyerang, menurut mereka, Ji Fei akan dirobohkan atau bahkan dibunuh di tempat. Namun dalam sekejap, semua giginya hilang, dan kedua kakinya hilang. Banyak penonton tanpa sadar memandangi kaki mereka. Ketika Li Ruoxi melihat Ji Fei menjadi tergila-gila padanya, rasa bersalah dan ketidaksenangan batinnya di pagi hari menghilang tanpa jejak. Jika dia tidak memiliki dirinya sendiri di dalam hatinya, bagaimana dia bisa begitu marah untuk membalas dendam? Su Ke menatap Ji Fei dengan lebih perhatian di matanya. Namun, tidak ada rasa takut sama sekali. Menurutnya, hanya setelah Carrie dibubarkan barulah dia bisa menunjukkan kekuasaannya dengan mencopot Ji Fei. Tubuh besar itu maju selangkah dan mengaitkan jarinya ke Ji Fei. Wah, kamu kejam sekali. Ayo, biarkan aku mengembalikan Carrie padamu. Seorang pengecut yang lebih buruk dari babi atau anjing. Aku akan memukulmu sampai mati, dan aku akan menidurkan istrimu dan bermain dengannya. Ha, Suk tertawa liar, tapi di tengah jalan, tidak ada suara. Semua orang mendongak dan melihat Ji Fei mencengkeram lehernya. Patah, dia berbicara dengan tegas. Menurutmu siapa yang pengecut? Patah, tamparan lainnya. Menurutmu siapa yang lebih buruk dari babi atau anjing? Ledakan, dia meninju Su Ke di bagian bawah. Aku telah membuatmu mustahil menjadi seorang pria. Aku pikir kamu masih berani menginginkan wanita di masa depan. Ah, Su Ke menjerit nyaring. Dia awalnya memegang tangan Ji Fei yang mencekik lehernya dengan kedua tangannya, tetapi berusaha keras untuk menariknya. Kini, rasa sakit yang hebat di bagian bawah tubuhnya membuatnya segera menutupi bagian bawah tubuhnya, dan tubuhnya membungkus seperti udang di udara. Orang itu dicekik oleh selimut dan tampak seperti orang yang digantung. Detik berikutnya, Ji Fei mengangkat Suk dan melemparkan kakinya ke tanah, seolah sedang melempar mainan. Klik, suara retakan tulang terdengar. Ah! Diiringi teriakan Su Ke seperti membunuh babi. Tulang kedua kakinya patah menjadi beberapa bagian yang tak terhitung jumlahnya,
dan mereka lemas dan tidak sadarkan diri. Orang tersebut bahkan tidak bisa bernapas dan langsung pingsan. Gerakannya bersih dan tajam, serangan itu sangat kejam. Adegan itu mengejutkan semua orang. Jack masih berdiri di sana menunggu untuk menonton pertunjukan. Ini adalah pengawal yang datang semalam tadi malam. Kemampuannya lebih dari 1 tingkat lebih tinggi dari pengawal sebelumnya. Itu sebabnya Ji-Fei tidak takut saat melihatnya lagi, tidak sedikit pun rasa takut. Namun, dia tidak pernah menyangka Ji-Fei akan bertarung dengan mudah dan mudah. Mengejutkan, terkejut, namun, kamu menyakiti orang dengan sangat kejam. Aku ingin memanggil polisi, aku ingin menuntutmu karena menyakiti tamu asing. Patah, Ji-Fei menarik kera Jack dan menamparnya. Sebut kami lebih buruk dari babi dan anjing, sebut kami pengecut. Sakit istriku, Sue, pergi dan tuntut, aku menunggumu. Bang bang bang, Ji-Fei mengangkat tangannya dan mengucapkan 3 kata lagi. Berhenti berkelahi, Li Ruoxi berlari mendekat, meraih lengan Ji-Fei, dan buru-buru menghentikannya. Dia takut Ji-Fei akan memukuli Jack sampai mati jika dia terus bertarung. Setiap kali Ji-Fei tergila-gila padanya, dia merasa bahwa membunuh orang bukanlah apa-apa di mata Ji-Fei. Ledakan, Ji-Fei menendang dada Jack dan menjatuhkan Jack ke tanah. Jika kamu tidak ingin menjadi seperti mereka, berlutut saja ke arah pintu, berteriaklah 3 kali, babi lebih buruk dari anjing, kamu pengecut. Jack memegangi dadanya yang sakit dan ingin marah. Namun saat melihat mata Ji-Fei, dia langsung ketakutan kembali. Pada saat ini, dia sangat khawatir Ji-Fei akan membunuhnya dengan marah. Dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Aku lebih buruk dari babi atau anjing, aku pengecut. Berteriak 3 kali berturut-turut. Dia berteriak dan berlari menuju pintu. Baik Carrie maupun Suke tidak peduli dengan cederanya. Dia berlari ke pintu, menoleh untuk melihat Ji-Fei dan berteriak, aku pasti akan membunuhmu. Ji-Fei mencibir, para penonton di tempat kejadian memandang Ji-Fei dengan ekspresi kosong. Sulit dipercaya, menakjubkan, orang-orang dari kerajaan naga, kamu pasti memiliki tulang punggung orang-orang dari kerajaan naga. Bab 183 masuk ke dalam mobil, aku akan membawamu pergi. Ji-Fei memeluk Li Ruoxi dan berjalan masuk, meninggalkan para penonton dengan kacamata pecah dan kata-kata bergema di telinga mereka. Orang-orang dari kerajaan naga, Anda harus memiliki tulang punggung rakyat kerajaan naga. Memikirkan ejekan mereka terhadap Ji-Fei barusan dan keinginan mereka agar Ji-Fei dipukuli, banyak orang tersipu dan bahkan merasa malu seperti ditampar wajahnya. Banyak orang sekarang berharap Ji-Fei menamparkan wajah mereka 2 kali. Lebih buruk dari babi dan anjing, pengecut, ini adalah penghinaan terbesar bagi rakyat kerajaan naga. Penghinaan nasional selama 1 abad bagaikan gunung besar yang pernah membebani hati seluruh rakyat kerajaan naga, membuat tak terhitung banyaknya rakyat kerajaan naga yang merasa terhina dan berjuang selama bertahun-tahun. Di abad ke-21 saat ini, saya mendengar kata ini lagi. Kebencian ibarat air laut yang membawa ombak besar menerpa tubuh dan menggetarkan jiwa. Dan Ji-Fei di depannya adalah pria dari kerajaan naga yang telah menegakkan punggungnya, bukankah dia kebanggaan bangsa? Patah, seseorang mulai memimpin dengan bertepuk tangan. Bang-bang, ada tepuk tangan meriah. Bagus sekali. Kami salah, kamu adalah pahlawan. Pujian terus bergema di aula rumah sakit hingga Ji-Fei menghilang. Penjaga keamanan yang menghindar tersipu, dan banyak orang melarikan diri dengan cepat. Li Ruoxi mencondongkan tubuh ke arah Ji-Fei pada saat ini. Dia merasa sangat bahagia, Di bangsal Dekan Zhou, anak-anak berkumpul dan bermain permainan, membuat Dekan Zhou tertawa tanpa henti. Ji-Fei dan Li Ruoxi masuk, Dekan Zhou hendak duduk dari ranjang rumah sakit, tetapi dihentikan oleh Ji-Fei dan Li Ruoxi. Ruoxi, ada apa denganmu? Din Zhou bertanya dengan prihatin ketika dia melihat darah di sudut mulut Li Ruoxi, wajahnya menjadi pucat. Li Ruoxi tersenyum dan menyentuh sudut mulutnya. Tidak apa-apa, aku tidak sengaja terjatuh tadi. Dekan Zhou memandang Ji-Fei, apa yang terjadi? Dia jelas tidak mempercayainya. Ji-Fei tidak berbohong dan langsung menceritakan apa yang terjadi di aula tadi. Ketika Dekan Zhou mendengar ini, kemarahan muncul di matanya, dan dia meninju tempat tidur dengan keras. Bajingan sialan. Ji-Fei tercengang, dia tidak menyangka Dekan Zhou akan begitu marah. Din, tidak apa-apa, jangan khawatir,
Li Ruoxi berkata sambil tersenyum. Dekan Zhou sepertinya merasa sedikit bersemangat, saya baik-baik saja. Melihat Ji Fei, kamu harus melindungi Ruoxi, gadis seperti dia harus dicintai dan disayangi. Ji Fei tersenyum dan mengangguk, Dekan berhak mengkritik, saya akan memperhatikannya. Dekan Zhou tersenyum dan mengangguk, Fatih berlari mendekat dan meraih tangan Li Ruoxi, Sister Ruoxi, ketika Fatih besar nanti, kamu harus melindungi wanita yang kamu cintai seperti kakak Ji Fei. Wajah Li Ruoxi memerah sampai ke lehernya, bocah gendut, jangan bicara omong kosong. Sedikit gendut tidak berbohong, kakak Ji Fei pasti sangat mencintaimu, kalau tidak, mengapa dia begitu gila? Li Ruoxi, Ji Fei tersenyum dan menepuk bahu Fatih, Little Fatih, pergi bermainlah sebentar sementara aku mendiskusikan sesuatu dengan Din Zhou. Oke, setelah Xiao Pang selesai berbicara, dia pergi ke samping bersama anak-anak lainnya. Din Zhou setengah bersandar di samping tempat tidur, menatap Ji Fei dan Li Ruoxi dengan senyuman di wajahnya, seperti seorang ibu yang penuh kasih memandangi anak-anaknya. Wajah Li Ruoxi menjadi semakin malu. Sebaliknya, Ji Fei berkata dengan wajar, Din Zhou, setelah apa yang terjadi kemarin, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Din Zhou tersenyum dan mengangguk, tanyakan saja apakah ada yang ingin Anda katakan. Jangan khawatir, kami seperti keluarga. Ji Fei tersenyum dan berkata, rumah kesejahteraan anak-anak di zona pengembangan terlalu bobrok, dan tindakan pengamanan sangat buruk. Apakah menurut Anda dapat mengubah lokasi dan membangun rumah kesejahteraan anak-anak baru? Dekan Zhou tidak menyangka Ji Fei akan memberikan saran ini, namun senyuman segera muncul di wajahnya. Pemimpin kota Zhao sudah memberitahuku tentang masalah ini kemarin. Dia berencana mengalokasikan sebidang tanah lagi untuk rumah kesejahteraan anak, dan rumah kesejahteraan anak. Pemerintah akan mendanai rekonstruksi rumah kesejahteraan anak. Ketika Li Ruoxi mendengar ini, matanya yang indah membelalak. Bagus sekali, grup Li baru kami dapat membangunkannya untuk Anda secara gratis dan menyediakan segalanya secara gratis. Din Zhou tersenyum dan mengangguk. Ruoxi sangat perhatian, saya berterima kasih atas nama anak-anak. Ji Fei tidak menyangka segalanya akan diselesaikan dengan mudah, dan senyuman muncul di wajahnya. Mengapa? Dekan Zhou tiba-tiba menghela nafas. Din, ada apa denganmu? Li Ruoxi memegang tangan Din Zhou, menunjukkan kekhawatiran. Sekarang tanah untuk panti asuhan ini mungkin akan dilelang. Pemerintah mengambilnya kembali. Dekan Zhou mengangguk, jika kami diberi tanah baru, kami pasti akan mengambilnya kembali. Ji Fei tersenyum dan berkata, itu hanya pengganti, bukankah sama? Dekan Zhou tersenyum pahit, sama saja. Tapi ini adalah tanah yang diberikan kepadaku oleh keluarga Ji. Sepertinya aku sudah melupakan barang-barang keluarga Ji. Jika anak-anak keluarga Ji masih di sini dan kembali lagi di masa depan, bagaimana aku akan menjelaskan padanya? Setelah Dekan Zhou selesai berbicara, dia menatap Ji Fei, tidak bergerak, seolah ingin melihat reaksi Ji Fei. Namun, dia kecewa, Ji Fei tidak berubah sama sekali. Din, bukankah kemarin kamu memberitahuku bahwa aku harus menghargai apa yang ada di hadapanku? Kenapa aku harus memikirkan hal itu lagi? Mungkin dia sudah tidak ada lagi. Li Ruoxi tidak tahu kenapa, tapi dia mengucapkan kata-kata ini. Din Zhou tertegun. Ruoxi, apakah kamu terlalu memikirkan hal ini? Apakah kamu melupakan anak laki-laki berusia 8 tahun itu? Teng, Li Ruoxi baru saja fokus membujuk orang dan mengatakannya tanpa memperhatikan. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia berbicara omong kosong. Din, tidak, ini, di tengah jalan, saya tidak bisa melanjutkan. Berpikir untuk tidur di ranjang yang sama dengan Ji Fei tadi malam, bukankah dia menerima Ji Fei begitu saja? Memikirkan kegilaan Ji Fei padanya barusan, apa alasan dia tidak menerima Ji Fei? Gejolak batin, wajah cantik memerah, haha. Dekan Zhou memegang tangan Li Ruoxi dan berkata, anak baik, akhirnya aku berhasil menjaga awan tetap cerah dan melihat cahaya bulan. Ji Fei adalah pria yang baik, dan kamu pantas memilikinya. Din, apa yang kamu bicarakan? Aku akan menjaga Ruoxi dengan baik. Ji Fei tersenyum dan mengambilnya. Li Ruoxi, saya tidak sabar untuk menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Dekan Zhou mencari topik lain dan mengganti topik pembicaraan. Namun, dia jelas sangat tertarik dengan jawaban apakah Ji Fei adalah anggota keluarga Ji. Jack berlari keluar rumah sakit dengan kepala babi di atas kepalanya. Karena dia berlari terlalu tergesa-gesa,
dia tidak sengaja bertabrakan dengan Beetle yang mendekat. Hua Yue, yang sedang mengemudikan mobil, baru saja keluar dari mayat di kamar mayat Hua Yun dan merasa tidak nyaman. Sekarang ketika dia melihat tabrakan itu, dia langsung berteriak ketakutan dan segera keluar dari mobil. Kaki Jack sedikit sakit karena dipukul, tapi tidak ada yang serius. Dia khawatir Ji Fei akan mengejarnya dan melihat Hua Yue. "Cantik, bisakah kamu memberiku tumpangan?" Hua Yue terkejut, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, aku baru saja dipukuli oleh pria bernama Ji Fei. Aku ingin segera meninggalkan rumah sakit sekarang." Ji Fei, ketika Hua Yue mendengar nama ini, seluruh hatinya dipenuhi amarah. "Masuk ke dalam mobil, aku akan membawamu pergi." Bab 184 fokus pada grup Bai Hua di Kumbang. Jack yang pertama berbicara. "Namaku Jack, kamu memanggilku apa? Tahukah kamu itu Ji Fei?" Walaupun dia seorang playboy, dia masih pandai mengamati kata-kata dan emosi. Ketika Ji Fei disebutkan tadi, perubahan ekspresi Hua Yue dan api kebencian di matanya tidak luput dari matanya. Wajah Hua Yue menunjukkan kesedihan dan kemarahan. "Namaku Hua Yue. Aku tidak hanya mengenal Ji Fei, aku juga sangat membencinya." Jack tidak berkata apa-apa. Matanya mendorongnya untuk terus berbicara. "Saya baru saja datang dari kamar mayat saudara perempuan saya. Adikmu sudah mati, Ji Fei membunuhnya." Meskipun Jack menebak-nebak, masih ada rasa dingin di punggungnya. Untungnya, dia tidak menyinggung perasaannya sampai mati. Jika tidak maka akan merepotkan untuk membunuhnya. Hua Yue mengangguk. "Mati, meskipun Ji Fei tidak membunuhnya secara langsung, itu pasti ada hubungannya dengan Ji Fei." Jack menunjukkan simpati di wajahnya dan mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya yang merah dan bengkak. "Aku tidak menyangka orang ini begitu kejam. Aku merasa dia memukulku cukup keras dan dia juga melakukan pembunuhan." "Kenapa kamu tidak menelepon polisi? Biarkan polisi menangkapnya." Hua Yue menggelengkan kepalanya dan menepuk kemudi dengan keras. "Ini adalah hal yang paling cemerlang tentang dia. Kematian saudara perempuanku tidak hanya tidak ada hubungannya dengan dia. Polisi sekarang berharap untuk menemukan pembunuh saudara perempuanku." Mengapa ini? Jack semakin bingung. Berpikir bahwa dia baru saja menelepon polisi tetapi masih tidak menghentikan Ji Fei untuk memukulinya dengan kasar. Dia tiba-tiba bertanya-tanya apakah Ji Fei ada hubungannya dengan polisi. "Sekarang kita harus berurusan dengan Ji Fei. Kita harus memahami Ji Fei. Jangan sampai kita tidak tahu bagaimana dia meninggal." Mungkin karena hubungan nasib yang sama, Hua Yue tidak keberatan dengan Jack. Dia memberitahu Jack tentang situasi Hua Yun dan polisi mencurigai bahwa pembunuh Hua Yun mengorganisir penculikan rumah kesejahteraan anak-anak dan hal-hal lain. Jack tercengang, tetapi dia juga menangkap informasi penting. "Karena adikmu sudah tidak ada lagi di sini, bagaimana kalau kita mewarisi grup Bai Hua milik kakakmu sekarang dan kemudian membalas dendam pada grup Li yang baru?" Ketika Hua Yue mendengar saran Jack, dia langsung tercengang, dan kemudian sebuah cahaya muncul di matanya. Dia mengabaikan masalah ini. Sekarang Hua Yun telah meninggal, bercerai dari Jin Minglu, dan Jin Lingbin hilang. Bukankah dia satu-satunya kerabatnya? Jadi bisakah dia mewarisi grup Bai Hua secara alami? "Jack, saranmu sempurna. Kamu sangat pintar." Kemarahan di wajah Hua Yue menghilang dan dipenuhi dengan kegembiraan yang mendalam. Jack melihat senyum dewasa Hua Yue, dan hatinya tergerak. Jika dia langsung mengambil alih perusahaan bernilai lebih dari 10 miliar ini, bukankah dia akan menghasilkan uang dengan sia-sia? Melihat tubuh Hua Yue lagi, tidak rata dan terawat dengan baik, dia memiliki uang dan kecantikan. "Kita terhubung oleh nasib yang sama. Karena kita memiliki musuh yang sama, kita bisa dianggap teman. Aku akan membalas dendam padamu." Setelah Jack selesai berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan memberi isyarat bersorak. "Oke, ayo kita balas dendam pada Ji Fei bersama-sama. Ayo pergi. Sekarang kita cari pengacara perusahaan dan pelajari cara mewarisi Bai Hua Group." Hua Yue pergi mencari pengacara. Ji Fei dan Li Ruoxi keluar dari rumah sakit, dan Li Ruoxi menolak saran Ji Fei untuk dirawat di rumah sakit. Tapi Ji Fei tetap membawanya ke rumah sakit Boai. Dalam perjalanan, dia menelepon Feng Huang dan memintanya untuk mengatur seseorang untuk melakukan pemeriksaan seluruh tubuh pada Li Ruoxi. Dengan tubuh Carrie dan Suk yang begitu tinggi, pastinya tidak mudah untuk menendang mereka hingga jatuh. Li Ruoxi awalnya ingin menolak, tetapi melihat Ji Fei sangat menyayanginya, dia merasa manis di hatinya dan tidak menolak. Ketika mereka tiba di rumah sakit, Feng Huang mengatur seseorang untuk memeriksanya. Ji Fei ingin mengikutinya,
tetapi Feng Huang menariknya kembali dan menatap Ji Fei. Kedua orang itu datang ke kantor Phoenix. Begitu mereka masuk, mereka melihat seorang pria berusia sekitar 20 tahun duduk di sofa sambil membawa kotak obat kecil. Ketika pria itu melihat Ji Fei, dia berdiri tegak, "Halo, Raja Naga." Ji Fei melihat bahwa itu adalah Qi Yuan, dokter kecil ketujuh yang juga dikenal sebagai dokter ajaib kecil. Dia berjalan mendekat dan menepuk pundaknya. "Qi Yuan, aku harus bekerja keras untukmu kali ini." Qi Yuan, merupakan kehormatan bagi Qi Yuan untuk melayani Raja Naga. Nada suaranya bergetar, sangat bersemangat. "Aku memintamu datang ke sini kali ini untuk memberimu tugas. Raja Naga, buatlah pengaturannya, penuh antisipasi dan kegembiraan. Misi ini tidak terlalu berbahaya, tapi kamu harus bekerja sama denganku untuk menyanyikan pertunjukan yang bagus." Qi Yuan mengangguk dan tampak seperti sedang mendengarkan. "Anda sekarang berpura-pura menjadi Jin Lingbin, wakil ketua grup Baihua, untuk mengambil alih grup Baihua." "Raja Naga, bukankah tugas ini terlalu mudah?" Wajah Qi Yuan menunjukkan kekecewaan. Ji Fei menggelengkan kepalanya, "Misi ini tidak hanya tidak sederhana, tapi juga sangat berbahaya." Qi Yuan tertegun dan menatap Phoenix. "Feng Huang, beritahu Qi Yuan tentang situasi ini." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia duduk di sebelahnya. Feng Huang menceritakan pengalaman hidup Jin Lingbin dan video pembunuhan Chen Zongcheng yang diposting online kemarin. Setelah mendengar ini, Qi Yuan tidak khawatir sama sekali, tetapi matanya menunjukkan kegembiraan. "Raja Naga, saya telah menerima tugas ini, sekarang saya memikirkannya, saya tidak sabar." Ji Fei mengerutkan kening, "Misi ini tidak mudah, jadi jangan gegabah." "Jangan khawatir, Raja Naga, aku berjanji tidak akan gegabah." Ji Fei menepuk bahu Qi Yuan lagi. "Aku memintamu untuk berpura-pura menjadi Jin Lingbin. Salah satunya adalah kamu bisa menyamar dan bisa berdandan seperti Jin Lingbin yang asli, dan yang lainnya adalah orang yang membunuhmu. Jin Lingbin palsu, akan simen mungkin di masa depan. Kami menangkapnya hidup-hidup. Sekarang kami perlu segera menemukan petunjuk tentang masyarakat Tianmen." "Jangan khawatir, Raja Naga, aku pasti bisa menyelesaikannya." Qi Yuan tahu bahwa tugas itu penting, tapi dia bahkan lebih bahagia. Ji Fei memandang Feng Huang, ajak dia mengenal Jin Lingbin dan memahami karakteristik Jin Lingbin. "Oke, tujuh tua, ikut aku, dalam 3 jam, Anda harus tiba di Baihua Group untuk mengambil alih sebagai ketua." "Raja Naga, jangan khawatir." Ji Fei meninggalkan kantor Phoenix dan pergi mencari Li Ruoxi. Semua dokter mengenal Li Ruoxi sekarang, jadi mereka memeriksanya dengan cermat. Sementara Ji Fei menunggu, dia menerima kabar dari Qi Yuan dan bergegas ke Baihua Group. Ini membuatnya sangat puas dengan kecepatan Qi Yuan. Anak-anak itu pergi sendiri, dan sepertinya mereka tidak mengendur. Saat ini, ruang konferensi grup Baihua dipenuhi oleh para pemegang saham. Mereka semua menerima pemberitahuan itu dan bergegas menghadiri pertemuan. Hanya saja setelah menunggu lama, Hua Yun tidak kunjung datang. Pemegang saham Guo Dawei mendengus dingin. "Direktur Hua sangat sombong sekarang. Membukanya akan membuat kita menunggu lama sekali. Aku bahkan berpikir, apakah kita semua akan segera dikeluarkan dari grup Baihua?" Terakhir kali, Direktur Hua berkata dia ingin mengambil kembali saham perusahaan. Apakah Anda lupa? Wajah semua orang menunjukkan rasa krisis. Saat ini, Hua Yue dan Jack sedang berada di kantor ketua dan baru saja selesai mendiskusikan tindakan pencegahan. "Jangan khawatir. Jika mereka keberatan, kami akan membeli seluruh perusahaan. Saya memiliki kekuatan." Jack meyakinkan Hua Yue. "Jack, kamu benar-benar pria, saya sebenarnya sangat pria dalam segala aspek." Matanya penuh dengan keserakahan. "Di malam hari, pengacara akan segera datang, ayo pergi." Hua Yue tersenyum menawan, menegakkan punggungnya, dan berjalan menuju ruang konferensi dengan arogan. Bab 185 Hua Yue menjabat sebagai ketua mencicit. Pintu ruang konferensi terbuka. Ketika Hua Yue muncul di hadapan semua orang, semua pemegang saham tercengang. Mereka semua melihat ke belakang Hua Yue. Mereka tidak melihat Hua Yun, tapi mereka melihat Jack, orang asing. "Di mana Direktur Hua?" Mata Guo Dawei penuh dengan ketidaksenangan. Setelah menunggu lama, ketua tidak datang. "Semuanya, aku memanggilmu ke sini karena aku ingin memberitahumu berita yang sangat menyedihkan." Hua Yue tiba-tiba tercekat di tengah kata-katanya. Semua orang di tempat kejadian menoleh. Hua Yue mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya.
adikku, dia. Wuho, Hua Yue menangis. Ada apa dengan Direktur Hua? Guo Dawei berdiri dan bertanya. Hua Yue menangis dengan sangat sedih. Bahunya terus gemetar dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Patah, Guo Dawei membanting meja. Cukup, berhentilah bertingkah. Kamu dan adikmu bisa mencuri suamimu. Apakah kamu masih memiliki perasaan yang nyata terhadap adikmu? Ledakan, dalam satu kalimat, kesedihan Hua Yue yang pura-pura sepertinya telah terhapuskan. Semua orang mendongak, tapi tidak ada air mata di mata mereka. Bahkan eyeshadow merah yang dikenakannya tetap tidak berubah. Wajah Hua Yue memerah. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya, akan sedikit memalukan jika diekspos secara langsung seperti ini. Jack tidak tahu bahwa Hua Yue memiliki sejarah romantis, jadi dia memandang Hua Yue dengan heran. Tetapi matanya penuh gairah dan dia menjadi lebih tertarik. Ini adalah wanita centil. Hua Yue menghela nafas panjang. Adikku terbunuh kemarin. Apa, Hua Dong sudah mati? Siapa yang membunuhnya? Apakah pembunuhnya sudah tertangkap? Berita ini belum bocor kan? Sudah berakhir, saham Bai Hua Group mungkin akan anjlok. Semua orang meratap, tapi mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri. Hua Yue menekan kemarahan di hatinya dan menunjukkan ejekan di matanya. Sekelompok penjahat yang mencari keuntungan, dia berjalan ke kursi ketua di tengah dan langsung duduk. Saya memanggil Anda semua ke sini hanya untuk mendiskusikan berbagai hal tentang Bai Hua Group. Jantung Guo Dawei berdebar kencang, dan pikirannya dipenuhi kekhawatiran apakah harga saham akan anjlok. Apa yang ingin Anda diskusikan? Hua Yue melirik Guo Dawei. Dia memiliki kepala botak dan mata segitiga. Grup Bai Hua saat ini sedang dalam banyak krisis. Adik saya terbunuh sebagai ketuanya, dan keponakan saya Jin Lingbin menghilang. Jika orang luar mengetahui tentang grup Bai Hua saat ini, harga saham akan langsung anjlok, dan pasti akan menyedihkan. Demi keuntungan semua orang, saya sengaja menyembunyikan berita itu. Saya membawa semua orang ke sini untuk mencari metode yang layak. Anda semua harus mengungkapkan pendapat Anda dan bekerja sama untuk menemukan solusi yang baik. Setelah Hua Yue selesai berbicara, dia bersandar di kursi, menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Bola ditendang dan inisiatif ada di tangannya. Terjadi keheningan. 2 atau 3 menit kemudian, Guo Dawei berkata, saya pikir hal terpenting saat ini adalah memastikan stabilitas grup Bai Hua. Cara terbaik adalah menjadi stabil dan moderat. Itu akan memastikan saham perusahaan tidak berfluktuasi. Ya, saya setuju, tapi begitu pergantian ketua diumumkan, harus diumumkan, itu kabar buruk, di mana bisa ada kabar baik. Pemegang saham, Anda mengatakan sesuatu, dan saya mulai berkicau. Hua Yue dan Jack saling memandang dengan bangga di mata mereka. Inilah efek yang mereka inginkan, menyebabkan ketakutan di hati mereka. Tiba-tiba, Guo Dawei mengangkat kepalanya dan memandang Hua Yue. Sekarang Direktur Hua telah tiada dan wakil pimpinan Jin Lingbin hilang. Siapa pemilik saham Bai Hua Group? Satu kalimat bisa menimbulkan ribuan gelombang. Mewarisi? Siapa yang akan mewarisi? Semua orang penasaran, dan akhirnya melihat ke arah Hua Yue. Hua Yue tersenyum diam-diam. Saat ini, pintu ruang konferensi terbuka, dan Su Zixiang, penasihat hukum perusahaan yang mengenakan kacamata berbingkai emas, masuk. Pengacara Su ada di sini. Hebat, pengacara Su. Apa yang harus saya lakukan dengan saham Bai Hua Group sekarang? Ketua Hua Yun adalah pemegang saham utama. Siapa yang memiliki sahamnya? Para pemegang saham mengajukan pertanyaan. Siapa pemilik sahamnya? Siapa ketuanya? Kini ada 2 isu yang menjadi fokus perhatian semua orang. Pengacara Su Zixiang mengangkat tangannya dan membetulkan kacamatanya. Karena Direktur Hua meninggal mendadak, tidak ada penjelasan tentang saham tersebut. Biasanya Jin Lingbin harus menjadi pewaris pertama. Tetapi sekarang dia hilang, jadi seseorang harus mengelola sahamnya untuk sementara. Jika ditentukan bahwa Jin Lingbin juga akan dibunuh, Hua Yue akan menjadi pewaris pertama sebagai satu-satunya kerabat. Mata semua orang tertuju pada wajah Hua Yue. Baru sekarang mereka memperhatikan di mana dia duduk. Baru kemudian mereka ingat bahwa itu adalah rapat pemegang saham yang diselenggarakan olehnya, dan mereka tiba-tiba mengerti. Haha, aku punya Hua Dong yang lain, yang sangat bagus. Saya mendukung Hua Yue sebagai ketua, saya juga mendukungnya. Guo Dawei memimpin, dan sekelompok orang segera mengikuti dan menyetujui. Hua Yue sangat gembira dan memandang Jack, yang mengangguk. Hua Yue memandang semua orang.
karena semua orang mendukung saya dengan enggan akan menjabat sebagai ketua. Namun, saya di sini untuk menyatakan dua hal. Direktur Hua, tolong beritahu saya, kami semua mendengarkan Anda, Go Dawei segera mulai menyanjungnya. Pertama, perusahaan akan bekerja sama dengan European Packer Group untuk sepenuhnya memasuki pasar real estate Ninghai. Grup Pack, tanya Go Dawei. Kemudian dia menoleh ke arah Jack. Apakah ini Packer Group, salah satu dari 10 perusahaan desain arsitektur terkenal di Eropa? Wajahnya penuh kejutan dan matanya dipenuhi antisipasi. Jack menegakkan tubuhnya dan berkata dengan mulutnya yang masih merah dan bengkak, "Tepat, nama saya Jack, dan saya adalah putra Tuan Jefferson, ketua Packer Group." Wow, ada seruan di ruangan itu. Ya Tuhan, hebat sekali. Dengan bekerja sama dengan Packer Group, dengan desain dan konstruksi kami, pasar real estate Ninghai di masa depan akan menjadi milik grup by Hua kami. Hua Dong, kamu hanyalah bintang keberuntungan kami. Direktur Hua, kami mendukung Anda dan berharap Anda dapat memimpin kami menciptakan keajaiban. Sanjungan, memuji, satu demi satu. Wajah Hua Yue dan Jack bersinar dan berseri-seri. Hua Yue mengangkat tangannya dan terdiam sejenak. Saya memahami suasana hati semua orang, yakinlah, saya pasti akan membiarkan Anda menghasilkan cukup uang. Bang, ada tepuk tangan meriah dalam sekejap. Sekarang izinkan aku memberitahumu hal kedua. Hua Yue angkat bicara dan suasana menjadi sunyi. Sebagai ketua, dia telah diakui dan dihargai oleh semua orang. Sangat senang, jika keponakan saya Jin Lingbin kembali, saya akan segera menyerahkan posisi ketua kepadanya. Bagaimanapun, kami adalah keluarga. Adegan itu awalnya sepi. Tepuk tangan lebih keras menyusul. Dong Jin adalah orang yang sangat teliti. Ini seharusnya menjadi bibit terbaik. Kami mengagumi Direktur Jin dan mendukung tindakannya. Adegan itu benar-benar mendidih. Hua Yue dan Jack saling berpandangan, penuh kegembiraan dan kendali. Pada saat ini, pintu ruang konferensi terbuka dan Jin Lingbin masuk. Bersambung.